Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Edinisia. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi berkaitan dengan apa sih perbedaan antara beasiswa LPDP dengan beasiswa BPI. Oke, mari kita ikuti. Oke, mungkin teman-teman kepo gitu ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara beasiswa LPDP dan juga BPI? Karena kedua beasiswa ini selalu dibuka sepanjang tahun, walaupun kita ketahui bahwa LPDP mungkin lebih dari 10 tahun dan sedangkan untuk BPI di sini baru sekitar 2 tahun atau 2 periode dan sekarang masuk pada tahun ketiga. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, maka kita akan bahas dulu berkaitan dengan beasiswa LPDP. Nah, beasiswa LPDP di sini adalah beasiswa yang pendanaannya langsung diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Nah, di sini untuk beasiswa LPDP berfokus untuk pendidikan di jenjang S2 atau master maupun di S3 atau doktoral atau PhD. Nah, di dalam beasiswa LPDP ada beberapa program. Yang pertama adalah untuk beasiswa umum atau kategori umum dibagi menjadi 3. Pertama adalah reguler, kedua adalah beasiswa perguruan tinggi utama dunia atau PTUD, dan yang ketiga adalah parsial. Nah, bedanya apa? Nah, kalau reguler di sini semua masyarakat Indonesia yang mempunyai kriteria yang sudah ditentukan oleh LPDP bisa untuk mendaftar. Nah, yang kedua adalah untuk yang beasiswa PTUD di sini LPDP memiliki list perguruan tinggi yang utama di dunia. Apabila teman-teman memiliki LOE dari perguruan tinggi tersebut, maka teman-teman bisa untuk masuk di kategori yang kedua. Nah, yang ketiga adalah beasiswa parsial. Di sini adalah beasiswa yang merupakan gabungan. LPDP memberikan beberapa persen dan sisanya teman-teman bisa untuk menggunakan dana pribadi. Jadi ada 2 skema. Pertama adalah LPDP membiayai tuition fee, kemudian untuk yang living allowance dibiayai oleh pribadi atau sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah untuk yang beasiswa targeted. Di sini ada 4. Pertama adalah khusus untuk PNS, TNI atau Polri. Jadi teman-teman yang mempunyai profesi PNS atau ASN maka bisa untuk mendaftar di kategori yang pertama di sini. Kedua adalah beasiswa kewirausahaan. Ketiga adalah beasiswa kader utama beasiswa. Dan yang keempat adalah beasiswa dokter spesialis atau subspesialis. Nah, di sini apabila teman-teman dokter, ini adalah skema baru yang diberikan LPDP. Nah, selanjutnya adalah kategori yang ketiga atau yang terakhir adalah beasiswa afirmasi. Di beasiswa afirmasi terdapat 4. Pertama adalah penyandang disabilitas, kedua adalah putra-putri Papua, ketiga adalah daerah afirmasi. Nah, di sini LPDP mempunyai daftar-daftar daerah afirmasi, dan yang keempat adalah beasiswa sejahtera. Nah, ini adalah beberapa kategori dibagi secara umum menjadi 3 dan setiap kategori terdapat sub-sub detail dari masing-masing kategori tersebut. Nah, selanjutnya adalah apa sih syarat yang perlu teman-teman persiapkan, yang teman-teman perlu punya untuk mendaftar LPDP. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan syarat IPK. Untuk yang jenjang S2, untuk yang kategori umum dan juga targeted, minimal IPK 3 dari skala 4,0. Sedangkan untuk yang afirmasi, penyandang disabilitas, daerah afirmasi minimal 2,5 dari IPK 4,0. Nah, selanjutnya adalah untuk yang beasiswa prasejahtera, IPK minimal adalah 3 dari skala 4,0. Nah, sedangkan untuk yang syarat IPK jenjang S3, umum dan juga targeted minimal 3,25, afirmasi, penyandang disabilitas, dan juga daerah afirmasi minimal 3,0,
Sedangkan beasiswa targeted dokter spesialis dan juga subspesialis IPK minimalnya adalah 3,0. Jadi teman-teman bisa untuk memperkirakan kira-kira teman-teman akan masuk di kategori yang mana, dan juga teman-teman bisa melihat IPK yang teman-teman punya itu berapa, sehingga teman-teman bisa untuk mengetahui syarat minimal untuk mendaftar LPDP. Nah, selanjutnya adalah yang paling penting selain dari ijazah, IPK, dan sebagainya adalah IELTS, karena IELTS ini adalah merupakan golden ticket untuk bisa mendaftar beasiswa apapun, karena sebagian besar beasiswa itu mewajibkan IELTS atau sejenisnya. Nah, untuk yang jenjang S2 di kategori beasiswa umum, di sini ada PTUD, parsial, reguler luar negeri, skor minimal IELTS adalah 6,5. Nah, sedangkan untuk yang beasiswa reguler dan juga parsial dalam negeri, minimal skornya adalah 6,0. Sedangkan untuk yang beasiswa targeted, untuk yang ASN, skor minimal adalah 6,0. Kemudian pendidikan kadar utama minimal adalah 4,5. Nah, sedangkan untuk yang beasiswa afirmasi, di sini penyandang disabilitas dalam negeri, syarat minimalnya adalah 4,5. Sedangkan untuk yang luar negeri adalah syarat minimalnya 6,0. Jadi teman-teman sudah tahu syarat minimal skor IELTS-nya. Jadi teman-teman yang sudah punya silakan untuk mulai mempersiapkan dokumen yang lainnya. Tetapi kalau belum, silakan untuk mencapai minimal skor untuk mendaftar beasiswa LPDP. Nah, selanjutnya untuk yang jenjang S3, untuk yang kategori umum, di sini PTUD, parsial, reguler luar negeri, skor minimal adalah 7. Sedangkan untuk yang beasiswa reguler dan juga parsial dalam negeri, skor minimalnya adalah 6,0. Kemudian untuk yang beasiswa targeted, di sini untuk yang ASN dan juga TNI maupun Polri, skor minimalnya adalah 6,5. Kemudian kewirausahaan minimal adalah 6,0, dan juga untuk yang pendidikan kadar utama minimal adalah 5,0. Nah, selanjutnya untuk yang beasiswa afirmasi, di sini ada 2. Penyandang disabilitas dalam negeri, skor minimal adalah 5,0, dan juga untuk yang tujuan luar negeri, skor minimalnya adalah 6,0. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan timeline. Nah, di LPDP selama 10 tahun terakhir selalu dibuka terdapat 2 gelombang, yaitu adalah tahap 1 dan juga tahap 2. Nah, pembukaan secara garis besar untuk yang tahap 1 itu adalah informasi di tahun ini ya. Jadi sekitar awal tahun tanggal 25 Januari sampai 25 Februari. Jadi tahap 1 di sini di awal tahun kurang lebih 1 bulan. Nah, kemudian untuk yang di tahap 2 di sini dimulai di pertengahan tahun, yaitu adalah di bulan Juni tanggal 9 dan berakhir atau ditutup pada tanggal 9 Juli 2023. Berarti untuk yang saat ini teman-teman, bagi yang ingin mengejar mimpi mendapatkan beasiswa untuk kuliah di dalam maupun di luar negeri, teman-teman bisa untuk masuk di tahap kedua. Dan di LPDP di sini ada 2 bagian. Yang pertama adalah bisa untuk teman-teman yang memiliki LOE dan juga bisa untuk teman-teman yang belum memiliki LOE atau Letter of Acceptance. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah apabila saya cari informasinya di website LPDP, jadi bagi teman-teman yang mempunyai dan juga mengunggah LOE unconditional, maka hanya diperbolehkan untuk memilih satu perguruan tinggi di dalam atau di luar negeri. Nah, apabila teman-teman belum memiliki LOE, maka diwajibkan untuk memilih 3 perguruan tinggi tujuan dalam maupun di luar negeri. Nah, jadi bedanya itu. Apabila teman-teman sudah memiliki LOE, berarti teman-teman hanya memiliki pilihan untuk satu tujuan universitas,
Tetapi kalau teman-teman belum memiliki LOE, maka teman-teman wajib memilih 3 tujuan universitas. Nah, saya kira berikut penjelasan singkat berkaitan dengan beasiswa LPDP. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke beasiswa BPI. Nah, di sini di beasiswa BPI saya berikan informasi di depan, yaitu adalah khusus BPI di sini mewajibkan teman-teman memiliki LOE di depan. Jadi LOE menjadi syarat teman-teman untuk mendaftar beasiswa BPI. Jadi apabila teman-teman belum memiliki LOE, teman-teman bisa mendaftar LPDP, tetapi apabila teman-teman memiliki LOE, teman-teman bisa memilih apakah akan mendaftar LPDP atau akan mendaftar BPI. Nah, apabila teman-teman belum menentukan atau belum bisa memastikan akan mendaftar mana, maka teman-teman bisa untuk mengikuti penjelasan mengenai beasiswa BPI berikut. Nah, beasiswa BPI ini adalah merupakan hasil kerjasama antara LPDP dan juga Kemendikbudristek. Jadi sumber fundingnya adalah dari LPDP, tetapi funding tersebut dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti. Nah, selanjutnya berbeda dengan LPDP. Kalau LPDP hanya mengakomodir jenjang pendidikan master dan juga PhD, tetapi kalau untuk yang BPI di sini mengakomodir mulai dari beasiswa D4 atau S1, di sini untuk calon guru SMK, begitu juga untuk beasiswa S2, di sini untuk perguruan tinggi akademik, beasiswa perguruan tinggi akademik atau PTA. Selain itu adalah joint degree, pendidikan tinggi, vokasi atau PTV, kemudian beasiswa pendidik dan juga tenaga kependidikan. Selanjutnya adalah beasiswa pelaku budaya beasiswa Indonesia Maju. Nah, kemudian untuk yang program beasiswa S3 di sini ada beasiswa PTA, kemudian ada beasiswa joint degree, kemudian beasiswa PTV untuk pendidik maupun tenaga kependidikan, kemudian beasiswa dosen, LPTK atau kependidikan profesi guru, beasiswa pelaku budaya, dan juga beasiswa University of Oxford. Jadi untuk detailnya nanti akan saya berikan link untuk buku panduan LPDP maupun BPI, sehingga teman-teman nanti bisa untuk membaca lebih jauh dan juga memahami lebih jauh setiap skema maupun setiap program beasiswa yang ada di BPI maupun di LPDP. Nah, selanjutnya untuk yang syarat IPK, untuk jenjang S2, pendidikan PTA maupun PTV, IPK minimal adalah 3,0 dari skala 4, kemudian beasiswa Indonesia Maju atau BIM, Sainristek Teknologi minimal adalah 3,25, kemudian selain 3 jenis beasiswa yang sudah disebutkan sebelumnya, syarat minimal IPK yakni 2,75. Nah, kemudian untuk yang jenjang S3, untuk yang University of Oxford di sini minimal 3,5. Kemudian untuk yang pendidikan PTA, PTV, dan dosen LPTK atau kependidikan guru, syarat IPK minimal adalah 3,25. Jadi teman-teman silakan untuk disesuaikan IPK-nya berapa dan kira-kira masuk di skema beasiswa apa, LPDP atau BPI. Nah, teman-teman bisa memilih. Nah, selain itu, apabila teman-teman S2-nya mungkin S2-nya adalah research base seperti saya sendiri, jadi ketika teman-teman research base atau by research, maka teman-teman bisa jadi tidak memiliki nilai IPK. Nah, ketika teman-teman tidak memiliki nilai IPK, nanti teman-teman tidak wajib untuk memasukkan skornya, karena memang di ijazah ataupun di transkrip teman-teman tidak ada yang namanya angka IPK-nya berapa. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau teman-teman S2-nya misal merupakan by research, karena
saya sendiri kemarin mengalami hal tersebut. Setelah saya tanyakan ke admin, maka admin akan memberikan solusinya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan syarat IELTS di BPI, teman-teman bisa melihat jenjang D4 atau S1 untuk yang BIM luar negeri minimal adalah 5,5. Jenjang S2 untuk pendidikan PTA luar negeri IELTS minimal adalah 6,5. Untuk yang BIM luar negeri, syarat minimalnya juga 6,5. Nah, sedangkan untuk yang jenjang S3, pendidikan PTA luar negeri minimal adalah 6,5. Dosen LPTK atau pendidikan profesi guru luar negeri minimal adalah 6,5. Dan terakhir adalah untuk yang beasiswa Oxford, syarat IELTS minimal adalah 7,0. Nah, selanjutnya berkaitan dengan timeline, ini adalah timeline di tahun 2022. Jadi, di tahun 2022, pendaftaran dibuka sekitar tanggal 11 April sampai 30 Juni. Jadi, teman-teman lihat di sini, apabila dibandingkan dengan LPDP, maka waktu pendaftarannya adalah berbeda. Gelombang 1 LPDP di awal tahun bulan Januari, gelombang kedua di bulan Juni. Nah, sedangkan untuk yang BPI dimulai di bulan April. Dan teman-teman bisa melihat pendaftarannya durasinya lebih panjang. Walaupun di awal disampaikan bahwa BPI hanya membuka satu gelombang setiap tahun, tetapi kemudian di tahun 2022 kemarin ternyata dibuka gelombang baru, gelombang 2, yaitu dibuka tanggal 14 sampai 30 September. Nah, apabila teman-teman bertanya, bagaimana dengan timeline di tahun 2023 atau sekarang? Maka sejauh informasi yang saya dapatkan di website kurang lebih adalah seperti ini. Timeline di tahun 2023 beasiswa akan dibuka di bulan Mei. Nah, informasinya adalah pembukaan BPI akan dibuka besok pada tanggal 2 Mei. Jadi, teman-teman silakan untuk bersiap-siap mengikuti acara pembukaan dan juga sosialisasi BPI. Jadi, teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi ini apabila teman-teman ingin mendaftar beasiswa BPI. Nah, untuk yang detail, teman-teman nanti bisa untuk melihat di websitenya. Websitenya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya adalah mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana dengan besaran allowance atau tunjangan hidup ataupun yang lainnya? Maka jawabannya adalah sama. Berhubung sumber pendanaannya adalah sama-sama dari LPDP, tetapi hanya berbeda dalam hal pengelolaannya, maka besaran jumlahnya adalah 100% sama. Jadi teman-teman tidak perlu iri, tidak perlu khawatir. Kalau dari besaran allowance, maka semuanya adalah sama. Oke, saya kira cukup untuk video singkat berkaitan dengan perbedaan beasiswa LPDP dengan BPI. Nah, saya sendiri adalah awardee untuk beasiswa BPI. Jadi teman-teman tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Teman-teman gapai terus mimpinya untuk bisa kuliah ke level yang lebih tinggi, entah itu di dalam maupun di luar negeri. Oke, salam BPI. Bakti kami untuk edukasi. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan untuk tulis di kolom komentar.